Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita yaitu Humba Daily Life. Pada kesempatan ini kita diterima oleh Bapak Gideon Widiora di kediamannya. Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu Bapak untuk kami dari teman-teman YouTube channel Humba Daily Life. Sapa dulu Bapak, sehat Bapak? Puji Tuhan sehat. Iya. Jadi Bapak ya, selama ini Bapak kesibukannya apa aja Bapak itu di Ya, setelah tidak menjabat lagi, ya di rumah aja. Yang lalu sempat ikut pileg, tapi ya nyalon ini tidak dapat. Ya Tuhan bilang ya mungkin belum saatnya. Iya. Ya, terus sekarang ya kita di rumah aja. Iya Bapak. Bapak sebagai mantan Bupati Sumba Timur, Bapak yang cukup lama memimpin, Bapak itu selama menjabat Bapak kesannya menjabat di Sumba Timur. Ya, selama menjabat ya lebih kurang ya 12 tahun lebih ya, 12 tahun lebih sebagai bupati di luar wakil itu. Ya memang sesungguhnya kita Sumba Timur ini punya potensi yang banyak, hanya memang belum sempat tergarap semua. Ya, harus ada memang kemauan baik untuk melihat potensi-potensi apa yang kita miliki ini yang bisa di blow up menjadi potensi daerah ini untuk bisa mendatangkan pendapatan untuk masyarakat. Ya, beberapa yang juga sempat yang lalu kita upayakan itu seperti potensi rumput laut, itu luar biasa sekali. Dan saya pikir dulu kita kerjasama dengan Kementerian Kelautan, Perikanan, juga dengan Universitas Indonesia untuk mengecek apa-apa potensi yang kita miliki, potensi unggulan istilahnya. Hanya kita dapat itu rumput laut salah satunya, selain ternak ya, ternak kita sudah cukup terkenal karena ternak. Tapi harus diupayakan semaksimal mungkin untuk potensi-potensi ini bisa bermanfaat atau mendatangkan manfaat untuk masyarakat banyak. Ya. Selain itu mungkin potensi di pariwisata itu belum tergarap sepenuhnya. Ya. Kemudian ya terakhir di akhir masa jabatan itu kan ada badai Seroja ya, yang cukup mengganggu COVID dulu, baru Seroja itu cukup mengganggu aktivitas pariwisata. Padahal minat orang untuk berinvestasi di industri pariwisata khususnya di Sumba Timur ini luar biasa sebenarnya. Ya kita berharap kondisi ini sudah makin bagus sekarang. Kita berharap ke depan bisa berjalan bagus lagi. Semua potensi bisa tergarap dengan baik. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Sumba Timur ini sangat kaya akan berbagai macam sumber daya tadi ya, baik itu di kelautan dan pariwisata juga dari Bapak. Oke, terkait ini Bapak, perkembangan Sumba Timur saat ini Bapak, dari Bapak memimpin sampai saat ini juga Bapak baik di sektor itu tadi pertanian dan ya di sektor tadi juga Bapak sudah jelaskan itu peternakan, sekarang pendidikan dan juga kesehatan, bagaimana Bapak penanggapan? Ya, kalau dari sektor pertanian ya, kalau sektor pertanian ini kan umum. Ada subsektor tanaman pangannya, ada subsektor perikanan, ada subsektor peternakan, subsektor kehutanan. Khususnya pertanian tanaman pangannya. Kira salah satu kendala yang masih menjadi atau yang masih dihadapi masyarakat kita adalah alat olah lahan. Itu alat mesin pertanian, Al-Sintan lah. Itu masih sangat dibutuhkan.
Karena orang tidak lagi menggarap sawahnya dengan menggunakan tenaga hewan sekarang, ternak, sapi atau kerbau, tidak lagi. Orang mengharapkan dengan hand tractor atau traktor besar. Dan kita di Sumba Timur ini, kita lahan potensial kan cukup luas itu, bagus sekali sebenarnya. Hanya menggarap lahan-lahan itu butuh tenaga ekstra, butuh alat mesin pertanian. Kemudian di peternakan ya, di peternakan kita masih masanya saya dulu pernah kita ditetapkan ini sebagai daerah pengembangan peternakan. Ya, sebenarnya ada tiga sentra pengembangan peternakan mestinya. Hasil kunjungannya Pak SBY dulu tahun 2012 di Pandawai sini, di Mobokol, kemudian di Prepaha dan Rakawatu. Itu sentra pengembangan peternakan sebenarnya. Dan pada waktu itu sudah mau digulirkan dana itu tahun 2013 itu 80 lebih miliar. Sebenarnya dari total 140-an miliar sebenarnya. 84 miliar itu digulirkan pada tahun 2013. Masalahnya itu DPA-nya itu bulan Oktober. Dan diminta kita harus menyelesaikan itu pada bulan Desember. Itu mustahil, tidak bisa. Ya, hanya kita meminta untuk itu diluncurkan pada 2014, ternyata tidak ada. Ya, apalagi sudah terjadi pergantian presiden pada waktu itu, pergantian pemerintahan, akhirnya tidak ada. Padahal potensi itu kalau kita garap secara intensif di Sumba Timur ini, saya pikir kebutuhan ternak nasional itu bisa kita penuhi. Iya. Ya, selama ini kan orang pengusaha ternak nasional lebih suka impor daging, ya, bukan impor ternak bakalan yang bisa dikembangkan lebih lanjut di sini atau di daerah lain. Gitu. Orang kan lebih cari yang lebih cepat mendatangkan uang kan begitu. Tetapi dampaknya untuk masyarakat kita kan kecil sekali. Iya, benar. Kita Sumba Timur dulu pernah masing-masing almarhum Mehang itu berapa kali kita masukkan ternak dari Australia, ternak betina. Ini kita kembangkan di sini di Sumba Timur dan itu bagus. Yang kita kembangkan waktu itu adalah White Brahman, sapi Brahman yang putih itu. Karena masih satu rumpun dan sapi Sumba Ongol kita, sapi asli sini. Ya. Itu berjalan bagus pada waktu itu. Dan itu berkembang di masyarakat. Tapi kita harapkan memang sebenarnya nih khusus pengembangan peternakan ini harus secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Ya. Sehingga Sumba Timur sebagai gudang ternak nasional itu harus kembali digaungkan. Iya, Pak, benar. Nah, potensi kita memungkinkan untuk itu. Padang pengembangan kita bisa ratusan ribu hektar. Iya. Iya, Pak. Saya pikir cukup menarik ya teman-teman ketika kita berbicara sektor peternakan dengan Sumba Timur mempunyai lahan yang luas yang menunjang. Kebetulan Bapak saya juga latar belakang pendidikan peternakan. Ya. Kan saya sekarang lagi ini juga Bapak menyelesaikan sebenarnya tesis di bidang peternakan. S2. Iya, S1 sudah selesai. Karena masalah COVID kemarin Bapak tidak sempat pulang lagi untuk menyelesaikan. Saya pikir yang Bapak sampaikan tadi itu juga menjadi kerinduan kami teman-teman yang ini Bapak studi di bidang peternakan bahwa terkait dengan swasembada daging dari Bapak ya. Sebenarnya kita Sumba ini bisa menjadi itu potensi karena sumber daging kita dari sini semua. Ya itu sebenarnya harus diteruskan Bapak tadi yang dari kepemimpinan selanjutkan ya dengan berbagai kebijakan baik itu di kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat Bapak supaya Sumba Timur ya dikenal dengan slogan itu 1001 kuda gitu karena daerah peternakan Bapak ya. Itu Bapak itu tadi ya saya pikir kenapa saya yang itu ya yang nyaut pendidikan ya. Iya, pendidikan.
Punya pendidikan dulu masih almarhum Mumehang Kunda. Saya waktu itu posisi asisten 2, kemudian wakil bupati. Iya. Itu memang kita Kabupaten Sumba Timur yang pertama kali memberikan pelayanan pendidikan gratis untuk siswa mulai SD sampai SMA. Sebelum secara nasional itu diperlakukan, kita sudah duluan sih. Dan itu berjalan terus sampai sekarang. Saya berharap bahwa dengan kebijakan itu akan meningkatkan salah satu indikator pembangunan manusia kita, yakni rata lama pendidikan ya. Ya. Kita berharap bahwa pendidikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan kita itu menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya ke depan. Ya. Tentu harus dibarengi dengan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan itu. Kemudian menyangkut kesehatan. Saya kira kesehatan kita, kebijakan pemerintah saat ini mulai kabupaten, provinsi sampai pusat sudah sangat bagus dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya kira itu tinggal ditingkatkan. Ya. Salah satu kendala barangkali mungkin belum semua desa punya bidan desa atau perawat desa dan sebagainya. Pada waktu yang lalu kita di alokasi dana desa, sebelum ada dana desa, tapi ADD duluan, alokasi dana desa. Di situ saya berikan kesempatan untuk desa itu bisa mengangkat bidan atau perawat, tetapi harus atas rekomendasi dinas kesehatan, ya, yang punya potensial, punya potensi untuk itu. Dan itu dalam kaitannya dengan pelayanan kita, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan kebijakan itu bisa diteruskan. Oke, Bapak, menarik juga tadi Bapak terkait berbicara tentang pendidikan, Bapak. Saya pikir bahwa kita di Wengapu juga sudah ada Bapak universitas, Bapak, yang Bapak sudah sampaikan terkait SDM tadi ya. Unkriswina, saya pikir dia sekarang mengarah ke jalur yang tepat begitu, Bapak. Dengan sekarang Bapak perkembangan dan juga kampusnya dan juga jurusan-jurusan yang dibangun menunjang sekali begitu, Bapak. Dan saya pikir itu juga tidak terlepas dari legasi atau jejak yang Bapak juga tinggalkan terkait, karena saya pikir Bapak di sebuah daerah itu kita makanya terkait perguruan tinggi itu memang harus ada begitu, Bapak, yang bagus. Dan saya pernah diskusi juga dengan dosen di Unwina bahwa Unwina Sudini menurut saya untuk perguruan tinggi yang menjadi tolak ukur ini, Bapak, sumber daya manusia, saya pikir. Karena dia juga sejauh ini bisa bersaing, banyak juga lulusan situ yang saya pikir Bapak mengisi posisi-posisi di pemerintahan saat ini. Tidak kalah juga dari ini. Unkriswina ini termasuk saya juga masanya saya dulu ikut memperjuangkan menjadi universitas dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Itu cukup banyak yang membantu kita, termasuk ada salah satu Profesor Rakan namanya, itu dia ikut membantu kita untuk bisa memperoleh izin sebagai universitas, dari sekolah tinggi menjadi universitas dengan berbagai jurusan yang ada sekarang. Itu bagus sekali, karena salah satu indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia itu ketika ada perguruan tinggi di situ. Ya, selain sekolah menengah biasa sudah itu. Tapi perguruan tinggi kita harap. Angka partisipasi kita di perguruan tinggi kan masih kecil sekali. Masih banyak yang belum bisa melanjut sampai perguruan tinggi. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Yang lalu karena berbagai keterbatasan kita hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal Sumba Timur ini yang lulus tes kedokteran. Baru sebatas itu kita dulu. Karena kebutuhan, selain karena memang kebutuhan agak sulit memang kalau tidak dibantu ya. Jadi kita menyadari kekurangan tenaga dokter kita di mana-mana. Di semua puskesmas belum semua puskesmas memiliki tenaga dokter. Makanya kebijakan kita yang lalu, siapa saja anak Sumba Timur, saya tidak peduli dia orang Sumba, yang penting dia orang Sumba Timur kan gitu. Dia mau suku apa, mau agama apa, yang penting dia orang Sumba Timur, kita bantu.
untuk kuliah kedokteran sampai selesai. Iya. Dan catatan pulang harus mengabdi di sini kan gitu. Ya. Iya, Pak. Untuk kesehatan juga tadi, saya pikir masanya apa saya pernah mendengar Bapak, mungkin saya juga belum ke wilayah selatan, ada rumah sakit juga gitu Bapak, yang saya pikir selama ini kan wilayah selatan terisolir disampaikan begitu. Saya juga tidak pernah tahu bahwa ada rumah sakit yang bergerak bergerak ya. Yang ada ini ceritanya itu rumah sakit ini begini. Dulu pernah ada satu wakil kita dari Dapil NTT 2 nih di DPR RI, namanya Pak Charles Mesang. Ya, dia kebetulan di Komisi 9 yang membidangi kesehatan juga. Beliau pas waktu kunjungan kerja ke sini dan masa reses turun ke konstituen sini, sama-sama dengan dia di mobil. Beliau telepon dirjennya, telepon untuk bisa alokasikan salah satu rumah sakit bergerak itu di daerah Betun, Melaka. Iya. Ya saya bilang, wah Pak Charles, bukan wakilnya Betun saja sebenarnya, wakilnya Sumber Timur juga, tolong satu dulu sudah. Iya ya. Ada telepon lagi, telepon lagi dirjennya, dia bilang, Pak Dirjen masih ada nggak? Dia bilang, oh masih ada satu, kata, tolong alokasikan untuk Sumber Timur kan. Itulah yang diinggongi sekarang di Karera, rumah sakit bergerak. Ya kita berharap karena memang dulu kita pernah usul, tidak sempat lolos sampai di sana. Hanya di kesempatan ini ada anggota DPR wakilnya kita minta. Dan puji Tuhan, itu kita diberikan satu rumah sakit bergerak sekarang di Karera. Karena jarak dari sana itu sampai ke sini pun jauh sekali dengan kondisi infrastruktur jalan yang seperti sekarang ya agak sulit juga. Apalagi dulu ya, berapa tahun lalu, itu parah sekali. Iya, Pak. Ya, kita bersyukur kita dialokasikan satu rumah sakit di selatan sana. Ya. Karena itu Bapak menjadi kebutuhan mendasar Bapak di masyarakat. Saya pikir dengan yang Bapak sampaikan tadi luas wilayahnya kita, kalau dari Lewa, Mangidi kan Kewengapu, sangat dari selatan ini saya pikir yang karena kesehatan Lewa sudah ada puskesmas, sudah rawat inap di sana. Mangili juga sama. Tapi selatan ini kan susah, makanya kita alokasikan di selatan. Iya, karena dari Mangidi Lewa kan saya pikir untuk ke kota itu tidak begitu mudah. Di selatan itu yang karena kebutuhan mendasar ini saya pikir. Oke Bapak, dasar. Iya. Terus Bapak kita lanjut karena Bapak kita tahu juga saat ini kita sudah memasuki tahun ini Bapak ya, tahun politik. Saya pikir Bapak bisa terkait dengan ini Bapak sebagai pemimpin Sumba Timur beberapa waktu yang lalu, dan juga Bapak saya pikir saat ini sebagai inilah tokoh masyarakat yang ada di Sumba Timur, mungkin yang dibutuhkan saat untuk kepemimpinan, kan kita tahu bahwa setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya begitu Bapak. Ada perkembangan zaman, setiap ini kan tantangan selalu ada begitu. Beda juga. Iya. Oke Bapak, jadi untuk pemimpin ke depan begitu Bapak yang dibutuhkan saat ini oleh Sumba Timur, seperti apa Bapak dari pandangan Bapak untuk kepemimpinan? Kalau berdasarkan pengalaman yang lalu ya, memang kita butuh pemimpin yang memang dekat dengan masyarakat ya. Artinya bukan hanya sekedar karena hubungan pribadi, bukan, tapi dekat dalam arti baik itu secara fisik maupun secara program. Ya program-program yang dihasilkan itu harus langsung menyentuh kepentingan masyarakat gitu. Apapun itu programnya. Tentu itu juga harus didukung oleh DPRD. Karena sebagai mitra mereka yang bagaimana mengelola pemerintahan yang ada. Karena pelaksana pemerintahan di kabupaten karena bupati dan DPRD kan, pemerintah daerah dan DPRD, sehingga tidak bisa satu orang berjalan sendiri, hanya bupati yang berjalan sendiri tanpa libatkan DPRD atau DPRD jalan sendiri, tidak bisa. Dua-duanya harus bermitra dengan baik supaya menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kepentingan banyak orang. Termasuk untuk pemberdayaan ekonominya. Saya kira kalau untuk infrastruktur kita sudah cukup terbuka.
Dulu yang paling sulit adalah jalan di selatan itu. Ya. Itu jalan provinsi memang. Nah, pada waktu itu Pak Victor datang, beliau sebenarnya percaya kita sudah kerja juga untuk beliau. Saya bilang, dia bilang gini, pasti saya pikir tidak perlu lagi kita ke selatan katanya, pasti menang di sana, Pak Bupati pasti kerja juga di sana. Saya bilang kerja, saya bilang menang pasti. Tapi kenapa saya ajak Victor ini harus keliling selatan? Karena itu di sana ada aset provinsi sebenarnya, yang namanya jalan, dan pemberi kontribusi paling besar untuk kerusakan jalan itu jalan provinsi itu. Ya. Dan kalau Pak terpilih, saya Pak lah satu-satunya gubernur NTT yang pernah melewati jalan provinsi itu yang paling parah sih. Hanya beliau setuju ikut masuk dari Prepahar terus masuk Tarimbang, Bila, Prengkarehan, turun ke Nupahar, Gongi, Biruai, kembali Melolo. Itu yang ruas badan provinsi. Ya. Ada lagi dari Desa Nanggas itu menuju ke KH sana, keluar di Baing, itu juga ruas jalan provinsi. Ya. Jadi beliau janji pada waktu itu bahwa dia akan buka jalan. Memang sekarang sudah dibuka kasih lebar semua sekarang. Hanya tinggal dilakukan hotmix saja. Ya, kita berharap pemerintah provinsi juga menindaklanjuti itu kebijakan yang sudah dijalankan oleh Pak Victor yang lalu. Kita harap gubernur berikut ini akan menindaklanjuti itu. Karena itu yang paling parah di selatan. Pada sisi infrastruktur kita sudah cukup bagus. Yang masalahnya adalah dari sisi pemberdayaan masyarakat. Kita butuh memang program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, dulu kita tahu ada program anggur merah ya. Iya. Dan alokasi dana 250 juta per desa itu per tahun ya. Kemudian desa-desa yang tidak tersentuh anggur merah kita elaborasi di sini di kabupaten ada desa smart, sama juga kita alokasikan 250 juta per desa, dan itu sangat membantu sekali untuk mereka. Kita beri kewenangan kepada desa itu untuk merancang apa saja yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa ya, selain ADD-nya dengan dana desa. Selain itu maksudnya support dana di desa itu kita berharap lebih besar lah ya. Apalagi dengan infrastruktur yang sudah cukup bagus sekarang ini, lebih banyak sebenarnya alokasi dana itu untuk pemberdayaan masyarakat. Iya, kira itu. Depan kita butuh seperti itu. Pemimpin yang merancang itu tentu bersama-sama dengan DPRD. Ya, sebagai mitra mereka. Iya, saya pikir ya itu Bapaknya terkait dengan apa tadi pemberdayaan. Ya, masyarakat desa itu sangat penting untuk kesejahteraan. Ya, terkait dengan kesejahteraan. Ya. Oke Bapak ini mungkin pertanyaan terakhir gitu Bapak dari ini terkait dengan kita tahu juga Bapak bahwa di media sosial Bapak berkaitan dengan keadaan sangat ini banyak hoax segala macam isu sara yang berkembang. Mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk masyarakat Sumba Timur gitu Bapak terkait menghadapi pilkada ini. Ya, memang orang bilang ya musimnya sudah ya, tetapi saya menghimbau seluruh masyarakat Sumba Timur, terutama mereka yang suka main di media sosial ya, Facebook, Instagram atau TikTok atau Twitter atau apa saja. Kita berupaya menghadapi pilkada ini, kita berupaya untuk merangkul semua komponen daerah ini. Karena kita orang Sumba Timur orang bersaudara semua. Ya, mungkin uniknya orang Sumba Timur itu dari ujung ke ujung kalau mau kait-kaitkan semua ada kaitan keluarga. Sehingga hindari berita-berita hoax atau apapun, atau ucapan-ucapan kebencian atau apapun yang melalui media sosial. Saya kira tidak bagus lah untuk daerah ini. Ya, kita juga tidak mau menghasilkan pemimpin yang lahirkan berita-berita hoax atau suka
Ujaran membuat kebencian. janji dan sebagainya. Janganlah seperti itu. Kita berharap, kita doakan semua calon, berapa pasang pun nanti yang masuk, kita doakan supaya itu berjalan, pemilihan itu berjalan dengan baik dan lancar, tanpa halangan apapun. Ya, kita berharap kita akan menghasilkan pemimpin, bupati dan wakil bupati yang bekerja maksimal selama 5 tahun berikutnya untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Saya pikir itu saja harapan dari saya. Ya, Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Bapak mantan Bupati Sumba Timur, Bapak Gideon Biliora. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Waktunya, Pak. Oke, sampai jumpa teman-teman di konten dan narasumber-narasumber berikutnya.